Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Petrus angkat bicara dan berkata kepada Kornelius dan keluarganya, "Kamu tahu apa yang terjadi mulai dari Galilea dan di seluruh daerah Yudea, sesudah Yohanes mengajarkan bahwa orang perlu dibaptis. Kamu tahu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapinya dengan Roh Kudus dan dengan kekuatan. Yesus berkeliling di daerah tersebut sambil berbuat baik, serta menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, sebab Allah beserta dia. Dan kamilah saksi segala perbuatannya di daerah Yudea dan Yerusalem. Ia dibunuh orang, digantung di kayu salib, tetapi ia dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesudah wafatnya. Dalam kuasa Allah, ia menampakkan diri bukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada kami, saksi-saksi yang terpilih oleh Allah. Kamilah yang makan dan minum bersama Yesus sesudah ia bangkit dari alam maut. Dan kami diberinya perintah untuk mewartakan kepada semua orang, serta memberikan kesaksian bahwa dialah yang diangkat Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Para nabi pun memberi kesaksian tentang dia, bahwasanya semua orang yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa demi Yesus Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Arahkanlah usahamu kepada alam hidup Kristus. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka arahkanlah usahamu kepada alam hidup yang mulia, tempat Kristus memerintah di sisi kanan Allah. Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi itu, bukan kepada yang dunia. Kamu sudah mati, dan kehidupanmu tersembunyi dalam alam bersama Kristus. Pusat kehidupanmu yang sesungguhnya ialah Kristus. Dan bila Kristus akan nampak lagi, maka kamu pun akan nampak bersama Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi buta, Maria Magdalena pergi ke makam Yesus dan melihat bahwa batu penutup telah diambil dari pintu makam itu. Maka ia lari mencari Simon Petrus dan murid lain kesayangan Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan diambil dari makam dan kami tidak tahu ia dibawa kemana." Mendengar itu Petrus dan murid lain tadi keluar dari rumah dan pergi ke makam. Mereka berdua lari, tetapi murid lain tadi lebih cepat, sehingga ia sampai ke makam lebih dahulu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan, tetapi tidak masuk. Kemudian Petrus datang menyusul dan masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan dan tudung yang dipakai untuk menutup kepala Yesus. Kain tudung itu tergulung, letaknya terpisah dari kain kafan. Lalu masuk juga murid yang pertama sampai ke makam. Ia melihat dan percaya. Namun mereka belum memahami kitab suci yang mengatakan
bahwa Yesus harus bangkit dari alam maut. Demikianlah sabda Tuhan.